Bayangkan, kamu sedang memandang langit senja yang indah. Warna jingga dan ungu berbaur jadi satu. Tiba-tiba, di antara awan-awan itu, kamu melihat ada bayangan raksasa, gelap dan megah, bergerak sangat pelan. Bentuknya tidak seperti awan biasa. Bentuknya seperti puncak sebuah gunung. Apakah itu hanya imajinasimu? Atau kamu baru saja menyaksikan sebuah gunung yang terbang? Kedengarannya mustahil kan? Banyak orang akan langsung bilang itu cuma ilusi optik atau fata morgana. Tapi tahukah kamu, laporan tentang penampakan gunung terbang ini ternyata ada di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia. Bukan sekadar cerita isapan jempol, melainkan kesaksian nyata dari para pilot, pendaki, hingga masyarakat biasa. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar ada gunung yang bisa berpindah tempat melintasi angkasa? Ataukah ada sebuah rahasia besar di balik legenda yang terdengar sangat tidak masuk akal ini? Dalam video kali ini, kita akan menelusuri misteri gunung terbang. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita dari mitos kuno, fenomena langit yang aneh, hingga rahasia alam yang mungkin tak pernah ingin kita ketahui. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia selamanya. Kisah tentang gunung yang bisa berpindah tempat bukanlah hal baru. Cerita ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tertanam dalam berbagai kebudayaan kuno di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, legenda semacam ini begitu hidup dan tersebar di berbagai daerah. Coba kita lihat legenda Gunung Tangkuban Perahu dalam mitos masyarakat Sunda. Konon, gunung ini terbentuk karena amarah Sang Kuryang yang menendang perahu, yang kemudian terbalik dan menjadi gunung. Namun, dalam beberapa versi cerita yang lebih mistis, gunung ini diyakini turun dari langit sebagai bagian dari sebuah kutukan. Lalu kita bergeser ke Jawa Timur, di mana berdiri kokoh Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Dalam kepercayaan kuno, Gunung Semeru bukanlah gunung asli tanah Jawa. Ia dipercaya sebagai paku bumi yang terbang dari India, dipindahkan oleh para dewa untuk menyeimbangkan Pulau Jawa yang saat itu terus bergoyang. Bahkan, dalam naskah-naskah Hindu kuno, ada kisah tentang Gunung Meru, poros suci alam semesta, yang digambarkan bisa bergerak antara langit dan bumi, menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa. Tidak hanya di Nusantara, dalam beberapa catatan sufi dan naskah mistik kuno, disebutkan bahwa ganang-ganang tertentu memiliki roh penjaga yang sangat kuat. Roh inilah yang membuatnya bisa berpindah atau menampakkan dirinya di dimensi spiritual. Legenda-legenda ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi kemunculannya di begitu banyak budaya berbeda memunculkan satu pertanyaan besar. Mungkinkah gunung bener-bener bisa terbang? Setidaknya dalam cara yang belum bisa dijelaskan oleh sains modern. Mitos adalah satu hal. Tapi bagaimana dengan kesaksian mata? Ternyata ada banyak laporan modern yang mencatat penampakan pulau atau gunung melayang di langit. Pada era 1950-an, seorang pilot angkatan udara di Filipina membuat laporan heboh. Saat terbang di ketinggian, ia mengaku melihat sebuah bentuk besar, seperti gunung lengkap dengan pepohonan, mengambang, diam di atas lapisan awan. Penampakan itu begitu nyata. Namun saat ia mencoba mendekat, objek itu perlahan menghilang. Di Indonesia, beberapa pendaki berpengalaman juga punya cerita serupa. Mereka mengaku pernah melihat bayangan gunung lain di langit saat berada di puncak. Gunung itu tidak ada di peta, tidak dikenal, dan muncul hanya sesaat sebelum lenyap di telan kabut. Fenomena ini juga sangat terkenal di pegunungan Himalaya, di mana ia dikenal sebagai Mirage Mountain atau Gunung Ilusi. Biasanya, penampakan ini dijelaskan sebagai fata morgana super langka, hasil pembiasan cahaya dari puncak gunung yang sangat jauh. Namun, penjelasan ini tidak selalu memuaskan. Beberapa saksi mata bersumpah bahwa yang mereka lihat bukan sekadar pantulan cahaya. Mereka melihat objek itu bergerak perlahan, seolah benar-benar melayang dengan tenaganya sendiri. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai gunung gaib, sebuah gunung keramat
yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu yang sakral. Apakah ini semua hanya halusinasi massal, atau mata kita menangkap sesuatu yang seharusnya tidak bisa kita lihat? Tentu saja, sains punya beberapa penjelasan logis untuk fenomena ini. Yang paling umum adalah fata morgana atau mirage. Ketika ada perbedaan suhu yang ekstrim antara lapisan udara di atmosfer, cahaya dari objek yang sangat jauh seperti gunung di seberang lautan bisa dibiaskan atau dibelokkan. Akibatnya, objek itu seolah-olah tampak melayang tinggi di udara. Fenomena ini sering terlihat di lautan, gurun pasir, atau daerah kutub. Tapi, penjelasan fata morgana ini punya kelemahan. Beberapa kesaksian menyebutkan mereka melihat gunung melayang di malam hari saat tidak ada cukup cahaya untuk menciptakan fata morgana. Ada juga laporan di mana gunung itu terlihat bergerak ke arah tertentu, bukan sekadar diam melayang. Ini membuat teori fata morgana kurang cocok. Para ilmuwan atmosfer kemudian mengajukan kemungkinan lain, seperti adanya gelombang elektromagnetik kuat atau formasi awan lenticula rawan berbentuk lensa yang bisa menciptakan bayangan raksasa mirip gunung. Namun, lagi-lagi, beberapa penampakan yang dilaporkan terlalu presisi, terlalu detail, dan bentuknya terlalu sempurna untuk disebut sebagai awan atau kebetulan semata. Bentuk puncaknya, lekukan lerengnya, bahkan bayangan pepohonannya terlihat sangat jelas. Jadi, jika bukan fata morgana dan bukan juga awan, apakah mungkin ada sesuatu di balik fenomena ini yang belum bisa dijangkau oleh sains modern kita? Sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih misterius dari yang kita duga. Jika kita kembali menelusuri mitologi kuno, kita akan menemukan bahwa konsep gunung yang hidup atau gunung yang bergerak adalah tema yang sangat umum. Dalam mitologi Hindu, Gunung Meru bukan hanya sekadar tumpukan batu. Ia adalah entitas sakral, pusat alam semesta, yang dipercaya bisa berpindah antara dunia manusia dan dunia para dewa. Dalam legenda kuno Tibet, ada cerita tentang Kailasa mengambang, sebuah gunung suci tempat tinggal dewa tertinggi yang konon puncaknya tidak pernah menjejak tanah. Dalam tradisi mistik Islam, ada kisah tentang Gunung Kaf, gunung legendaris yang disebut mengelilingi seluruh bumi. Gunung ini sering digambarkan berada di perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, sebuah gerbang menuju dimensi lain. Bahkan di Eropa, ada legenda kuno tentang Flying Mountain of the North, sebuah gunung es raksasa yang konon muncul di langit setiap kali kutub bumi bergeser. Semua mitos dari berbagai penjuru dunia ini punya satu kesamaan yang menarik. Gunung tidak pernah digambarkan sebagai benda mati. Sebaliknya, gunung adalah entitas yang hidup, memiliki kesadaran, atau bahkan jiwa. Ini memunculkan sebuah gagasan yang radikal. Mungkinkah gunung memang memiliki medan energi atau kesadaran purba yang memungkinkannya untuk muncul atau memproyeksikan dirinya di berbagai tempat dan waktu? Kepercayaan ini ternyata masih sangat kuat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki ikatan spiritual dengan gunung. Banyak masyarakat yang percaya akan keberadaan gunung gaib yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Misalnya, situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur sering disebut memiliki lapisan tak terlihat yang jauh lebih tua dan lebih misterius dari apa yang tampak di permukaan. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu diyakini memiliki kerajaan tak kasat mata di puncaknya, sebuah pusat peradaban gaib. Begitu pula dengan Gunung Merapi. Bagi masyarakat sekitar, letusannya bukan sekadar bencana alam, melainkan pertanda bahwa kerajaan lelembut yang menghuninya sedang berpindah tempat. Istilah Gunung Angker dalam budaya Jawa bukan hanya berarti gunung itu berbahaya secara fisik, tapi karena ada energi tak terlihat yang sangat kuat yang menjaganya. Dalam kepercayaan lama, gunung dianggap sebagai makhluk hidup raksasa yang bisa marah melalui letusan, tidur dalam waktu lama, atau bahkan pergi sementara dengan menghilang dari pandangan. Beberapa paranormal bahkan mengaku bisa melihat bayangan gunung lain muncul
di langit sebagai pertanda akan datangnya bencana alam besar. Bagaimana jika kita melihat fenomena ini dari sudut pandang metafisika? Beberapa spiritualis percaya bahwa gunung adalah pusat energi bumi, mirip seperti titik cakra pada tubuh manusia. Gunung berfungsi sebagai antena raksasa yang menyerap energi kosmik dan menyebarkannya ke seluruh penjuru bumi. Menurut teori ini, saat energi bumi sedang bergejolak atau berubah, frekuensi getarannya bisa meningkat drastis. Getaran inilah yang kemudian bisa menimbulkan ilusi visual atau bahkan manifestasi energi di langit, termasuk penampakan bayangan gunung. Ada juga teori lain yang lebih dalam, yang menyebut bahwa setiap gunung memiliki roh penjaga atau spiritus los entitas raksasa, non-fisik, yang menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Dalam kondisi energi tertentu, misalnya saat terjadi peristiwa alam besar atau ritual sakral, roh penjaga ini bisa menampakkan bentuk fisiknya sebagai proyeksi gunung yang melayang di langit. Fenomena ini disebut sebagai manifestasi astral bumi, atau bayangan dimensi lain dari gunung fisik yang ada di dunia kita. Artinya, yang terlihat melayang di langit itu bukanlah gunung fisik dari batu dan tanah, melainkan refleksi energi murni dari gunung itu di dimensi spiritual. Ini adalah cara alam berkomunikasi dengan kita dalam bahasa yang melampaui logika. Hubungan antara gunung yang bergerak dan bencana alam juga tercatat dalam sejarah. Ada laporan-laporan kuno yang menyebut bahwa sebuah gunung bisa berpindah tempat setelah terjadi letusan dahsyat. Contohnya, pasca letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, salah satu letusan terbesar dalam sejarah manusia, beberapa pelaut di perairan sekitar melaporkan melihat kemunculan gunung baru yang gelap di langit, tepat sebelum gelombang tsunami raksasa menghantam kapal mereka. Dalam cerita rakyat Minangkabau, ada juga kisah tentang sebuah gunung yang konon berjalan perlahan ke arah laut setelah roh penjaganya murka akibat ulah manusia. Para ilmuwan modern mungkin akan menganggap ini hanyalah metafora dari pergerakan awan abu vulkanik, raksasa pyroclastic flow yang menyapu lereng gunung dan membentuk bayangan seperti gunung yang bergerak. Namun, bagi masyarakat setempat, itu adalah tanda nyata bahwa gunung telah berpindah atau menampakkan dirinya di alam lain sebagai sebuah peringatan. Fenomena semacam ini semakin memperkuat keyakinan bahwa gunung terbang bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah pesan dari alam yang hidup dan sadar. Jadi, apa kesimpulannya? Hingga detik ini, tentu saja tidak ada satupun bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa sebuah gunung fisik benar-benar bisa terbang dan berpindah tempat. Sains membatasi kita pada apa yang bisa diukur dan dibuktikan. Namun, jejak mitos yang tersebar di seluruh dunia, kesaksian mata dari orang-orang yang kredibel, serta fenomena langit aneh yang terus terjadi dari masa ke masa, semuanya menimbulkan satu pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan. Apakah alam semesta ini menyimpan bentuk kehidupan atau fenomena yang jauh lebih kompleks dari yang bisa kita pahami? Gunung mungkin terlihat diam, kokoh, dan abadi, tapi mungkin di balik keheningannya, ia sebenarnya hidup. Ia bernapas dalam siklus ribuan tahun dan bergerak dalam cara yang hanya bisa dipahami oleh alam itu sendiri. Bagi sebagian besar orang, gunung terbang akan selamanya menjadi dongeng pengantar tidur. Tapi bagi segelintir orang yang pernah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, itu adalah sebuah kebenaran, sebuah realitas yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dirasakan oleh jiwa. Bagaimana menurutmu? Apakah ini semua hanya ilusi? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi di langit kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengungkap misteri-misteri menakjubkan lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.